kalau ditinjau dari sisi ahlul hadis, maka mereka memasukkan semuanya. Sunnah itu apa? Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi, akhlak dan tingkah laku Nabi, serta sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya disebut dengan sunnah. Hanya saja ikhwatul Islam, sebahagian ulama usul tadi disebut dengan ulama ahlul hadis, yaitu mereka-mereka yang berkecimpung dalam dunia hadis. Mereka menyebutkan semuanya adalah sunnah. Perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat akhlak Nabi, dan sifat zati Nabi atau zatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian para ulama mereka menyebutkan, ini tidak ada ahli hadis di dalam sini ya, karena perkataan ini ikhwatul Islam dibantah oleh mereka-mereka yang usuli, orang-orang usul fikih. Kenapa demikian? Kalau sunnah itu adalah perbuatan Nabi, wajar. Kalau perkataan Nabi juga tidak menjadi masalah. Kalau persetujuan Nabi, masuk. Kalau akhlak dan adab Nabi juga masuk. Tapi bagaimana dengan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita tahu sifat Nabi, bentuk Nabi. Apa sifat Nabi? Sifat Allah menciptakan Nabi, yaitu bagaimana bentuk sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi orangnya tinggi atau rendah? Apa sifat Nabi? Sedang, tidak tinggi, tidak. Kalau itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan mereka yang pendek? Berarti mereka bukan paham atau tidak? Ini paham atau betul nih? Bagaimana dengan orang yang terlalu tinggi? Baik, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dadanya berbidang. Iya atau tidak? Itu sifat Nabi, sifatun khalqiyah atau khuluqiyah. Sifat khalqiyah itu bagaimana bentuk penciptaan Nabi. Dan ahlul hadis mereka memasukkan itu ke bagian dalam pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang yang gendut atau orang yang kurus yang tidak berbidang dadanya, berarti mereka tidak mengikuti sunnah Nabi. Atau warna kulit Nabi, atau rambut Nabi. Berarti kalau seperti itu ikhwatul Islam, tidak ada satupun di antara kita yang mengikuti sunnah Nabi. Karena Nabi rambutnya panjang dan ikal. Kita rambutnya macam mana? Pendek, apa lagi? Lurus, apa lagi? Apa ada di antara kita yang mirip rambutnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, sehingga ulama usuli mereka mengambil dari sisi ini. Jadi yang empat masuk, yang satu tidak mungkin menjadi bagian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah Nabi itu adalah perkataan, perbuatan, persetujuan, adab dan etika atau perbuatan Nabi sehari-hari. Kemudian sifat zatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifatun khalqiyah, khalqiyah itu bagaimana bentuk Allah menciptakannya. Mungkinkah kita harus menyerupai bentuk fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mungkin atau tidak? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Tapi kalau ada orang yang bisa memungkinkan untuk menyerupai sifat Nabi atau fisik Nabi, tapi tidak semua yang bisa melakukan yang demikian, maka orang-orang usuli, orang-orang usul fikih mereka mengatakan yang bagian poin ini tidak dimasukkan bagian daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah dalam bentuk Allah menciptakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimanapun ketika Allah menciptakan kita itu bukan pilihan. Artinya kita seperti ini, bukan kita yang memilihnya. Kalau kita bisa memilih ikhwatul Islam, maka kita semuanya akan memilih. Saya ingin diciptakan oleh Allah tinggi semampai, kulit putih, hidung mancung. Tapi faktanya